bagian video ini kita mau bahas masalah mobil-mobil yang indikasinya itu pernah berenang sedikit lah gitu ya. Terus juga beberapa nanti kita juga akan spillkan, tunjukkan beberapa bagian-bagian tertentu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini nggak usah ngomong unitnya apa, tapi dari indikasi yang saya sampaikan ini ya, ini ada garis tegas dari air, artinya lampu stop lamp ini pernah kemasukan air segaris itu. Jadi bagian atas lampu itu masih bening, tapi bagian bawah yang bekas kerendam air itu udah hilang chrome-nya. Nah seperti ini kita cari-cari untuk bekas-bekasnya. Jadi tidak bisa kita ada satu bukti itu nggak cukup ya. Artinya kalau ada satu kecurigaan itu harus didukung dengan bukti-bukti yang lainnya agar kita bisa memastikan unit ini layak atau tidak. Tapi kalau satu bukti itu tidak bisa menguatkan pengecekan ya. Jadi seperti ini kita sampaikan semua ke pemesan unit yang akan membeli mobilnya. Ceritanya begitu. Ini kita cek bagian kolong juga, bagian depan seperti ini ya. Ada indikasi bekas-bekas air atau tidak. Nah teman-teman bisa simpulkan ketika kita ngolong-ngolong seperti ini, kita lihat di bagian kolong jok seperti ini ya. Ini teman-teman bisa simpulkan sendiri. Tentunya teman-teman sudah belajar banyak dari video-video saya ataupun video-video dari youtuber-youtuber yang lain. Jadi dari YouTube itu kita bisa banyak sekali belajar yang bermanfaat. Ini ya, detail-detail tertentu tuh kita harus cek. Nah, kok ini ada karat di sini seperti ini ya. Kok karatnya ini abnormal, artinya karat ini kok seharusnya tidak seperti ini ya. Karatan sih karatan, kadang-kadang ada beberapa mobil yang jarang dipakai pun akan karatan karena kena tikus segala macam. Tapi kalau yang seperti ini, nah ini seperti kena air. Kita cek bagian-bagian yang lain, mencari-cari bukti bahwasanya mobil ini memang benar kena kerendam. Nah ini ya, ada baut pintu seperti ini. Nah baut pintunya kok karatnya agak abnormal. Teman-teman bisa ngecek juga mobil yang lain. Artinya ketika teman-teman mencari mobil satu, umpamanya Avanza, ya teman-teman harus membandingkan antara Avanza satu dengan yang lainnya dengan yang lainnya, itu seperti itu ya, untuk memastikan kondisinya itu seperti apa gitu ya. Nah ini kita lagi ngecek, cari-cari karat ceritanya gitu ya, emas-emas yang ada di mobil. Nah silikat-silikat yang ada di mobil kita cari dan kita cek ya. Ini di mana aja bagian-bagiannya. Nah ini ada silikat-silikatnya katanya begitu. Nah ini ya tuh di jok-jok seperti ini. Kita lagi cari-cari emas-emas yang ada di besi-besi mobil. Nah oke, jadi kalau unit yang seperti ini layak dibeli atau enggak sih ya, itu tergantung dari pembelinya. Kalau mungkin harganya sangat-sangat murah sekali, artinya dari pasaran bisa beda sampai 30 juta, mungkin masih bisa dipikirkan. Artinya untuk biaya perbaikan dihitung berapa, biaya nunggu perbaikan berapa, kan berapa lama mobil itu siap dipakai, itu kan semua diperhitungkan ya. Tapi kalau harganya dengan harga normal ya jadi pemikiran lagi, artinya mobilnya belum siap langsung dipakai karena banyak hal atau banyak part yang nanti harus diganti karena modelnya adalah karat. Kita lawannya lawan karat nih ceritanya. Jadi kalau besi lawan karat ya agak sulit ya teman-teman, apalagi bagian-bagian yang di dalam-dalamnya. Oke, ini bagian mesinnya kita lihat, dan bagian mesinnya juga enggak bersih. Artinya ini ada kuning-kuningnya, yang kuning-kuning agak pekat. Jadi kalau kuningnya masih kuning standar kita masih oke, tapi kalau kuningnya kuning pekat seperti ini biasanya ya karena oli ya. Dan ini kalipernya itu bekas dibersihkan pakai pembersih cairan kimia, jadi sampai keluar jamur-jamurnya. Ini kita cari bukti-bukti yang lain juga. Nah di bawah dashboard ini ada besi melintang di bawah dashboard ya. Besinya itu hampir semua mobil Toyota, Daihatsu, dan teman-teman semualah yang lain-lain mobil itu rata-rata ada besinya yang melintang di bawah dashboard. Dan besi ini tidak ada anti karatnya atau tidak dicat ya. Jadi rata-rata kalau kena air ya akan jadi berkarat. Walaupun nggak kena air pun ini mobil juga akan berkarat besinya, tapi karatnya tidak sekaratan inilah. Biasanya memang berkarat karena tidak ada catnya atau anti karatnya, tapi tidak semasif itulah karatannya seperti itu. Oke, kita cek juga bagian kolong-kolong sebelah kiri kanannya untuk memastikan semua dalam kondisi
yang bisa kita laporkan lah, seperti itu teman-teman. Kita laporkan ke pemesan mobilnya, kondisinya seperti ini. Pengecekan ini udah dilakukan untuk berapa kali ya? Saya ngecek ini sudah ke 4 kali, dan kita belum dapat unit yang kondisinya itu layak dipikirkan. Artinya nggak perlu dipikir langsung balik kanan, tapi kan tidak mungkin ya kita ngecek mobil semenit 2 menit terus balik kanan, nggak enak sama yang jual mobilnya. Kok mobilnya kok jelek amat gitu, kalau dilihat kok cuma 2 menit balik kanan gitu kan ya. Ini kita cari-cari aja. Oke, kita lanjut bagian yang lain ya. Selain ini, yang bukti kuat yang kelihatan banget itu ya ini stop lamp yang bagian belakangnya separuhnya itu krumnya sudah hilang, dan bagian atasnya itu masih krum-kruman. Jadi ini bekasnya, indikasinya terendam sama air, dan itu enggak sebelah kiri aja ya, kanan kiri sama nih contohnya. Dan tempatnya itu sama antara kanan dan kiri. Bekas airnya itu benar-benar kelihatan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, setelah pengecekan unit yang pertama tadi di video ini pengecekan unit yang kedua ini juga sama. Ketika kita telepon orangnya ada bekas laka atau enggak, orangnya jawab tidak pernah bekas laka, tidak pernah bekas ke accident. Tapi setelah kita datang jauh-jauh perjalanan PP 8 jam, unitnya bekasnya bekas amburadul. Nah seperti ini ya teman-teman, saya tunjukkan buat teman-teman. Jadi ketika orang yang jual itu bilangnya mobilnya ndak ada bekas laka, ndak ada bekas nabrak, jangan pernah percaya 100%, alias teman-teman harus mengecek dengan detail, sedetail-detailnya. Ini catnya ya keriting, sebelah sini kelihatan ya di jari-jari saya itu agak keriting gitu kan. Ada dempul-dempul di bagian sini. Oke toh. Nah ini katanya enggak bekas nabrak dan tidak pernah laka. Wah kita pembuktian nih ceritanya. 8 jam PP perjalanan. Oke kita samperin. Ini ya, kita lihat kap mesinnya nih. Dari sini kita juga bisa kelihatan kap mesinnya. Tuh kap mesinnya, baut-bautnya juga sudah nggak ada di bagian depannya ya. Ini kan kap mesinnya diangkat ke atas, jadi bagian depannya tuh kelihatan tuh. Tuh bagian depannya, bagian baliknya kita lihat nih, pas tempat penyangganya itu ada keriting-keriting bekas nekuk ya, jadi kap mesinnya pernah tertekuk ya. Terus kita lihat lagi, ini bagian untuk baut penyangganya itu udah seperti ini, ditambahin anti karat. Saya nggak ngerti maksudnya apa, artinya mungkin buat menghilangkan bekas baut yang dibuka. Lanjut kita cek bagian mesin-mesinnya. Sebetulnya mesinnya sih masih ya standar lah, masih oke, belum pernah bongkaran segala macamnya sih. Hanya bagian depannya itu melewat-melewat besinya. Nah seperti ini, ada dempul-dempul dan peleotan-peleotan di bagian besinya. Nih diganjel-ganjel ya. Nih seperti ini bekasnya keriting-keriting. Nah katanya tidak bekas laka ataupun tidak pernah kecelakaan. Ini juga tidak pada tempatnya ya. Nah, sudah lepas dari tempatnya. Ini seperti ini juga lepas dari tempatnya. Nah, ini kondensor AC. Wah jangan 8 jam percuma. Tapi tidak percuma juga, karena videonya kita dapat dan kita bisa bagikan teman-teman semua untuk jadikan pembelajaran. Apa yang disampaikan sama penjual jangan langsung dipercayakan 100%, karena tidak semuanya itu orang itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin juga ya orangnya nggak tahu menau tentang mobil, jadi dianggapnya mobilnya nggak pernah nabrak, nggak pernah laka. Tapi ya masa iya ya ban besi melewat begini kok nggak tahu ya. Padahal beliaunya yang ngerti tentang mobil, ngerti tentang kondisi mobil. Oke, ini dijadikan pembelajaran aja buat teman-teman semua. Selalu lakukan pengecekan secara detail, total, dan jangan sampai ada yang terlewat. Karena gimana pun juga namanya manusia, saya pun kadang-kadang juga ada yang terlewat. Tapi semuanya sudah dilakukan secara maksimal. Nah ini kondisinya seperti ini ya. Ini klemnya atau ininya sudah pada mengkap semua. Ini ya. Nah, ada karat-karat juga, tapi kok ininya antara sambungan plat itu sudah agak terpisah. Artinya mungkin bekas benturan. Kita juga akan ngecek bagian kolong ya. Kalau kita nggak cek bagian kolong nggak afdol namanya nanti. Makanya selalu saya bilang ke teman-teman yang cari mobil itu ada wajibnya untuk melakukan pengolongan. Ndelosor harus melihat bagian kolongnya seperti apa. Karena dari kolong
kita bisa tahu salah satu kondisi mesin mobil itu seperti apa kondisinya. Nah ini bagian pojoknya juga sudah pernah repair, melewat keriting karatan. Nah itu berarti bekas nabrak samping ya, bagian belakang. Jadi kita harus secara detail memeriksa bagian-bagian tertentu, cari-cari minus apa yang ada di mobilnya. Namanya mobil second pasti ada minusnya, tapi kita cari minusnya yang bisa kita terima dengan lapang dada dan besar hati. Jangan sampai nanti taunya setelah kita beli. Nah itu yang agak repot. Makanya sebelum beli dicek secara detail dulu agar minus-minusnya itu bisa kita terima. Kalau kita terima berarti kita lanjut nego. Tapi kalau minusnya tidak bisa kita terima, ya kita cari yang lain. Tapi rata-rata orang ya maunya sih beli murah bekas tapi nggak ada minusnya. Tapi itu nggak ada ceritanya begitu ya. Oke teman-teman, jadi pemeriksaan mobil seperti ini ada ya, tadi yang pertama adalah bekas berendam, kemudian yang kedua itu bekas bergulat. Jadi buat teman-teman semua lakukan pengecekan mobil secara detail, jangan sampai menemukan mobil yang kondisinya itu tidak sesuai sama harapan atau tidak sesuai apa yang disampaikan di awal. Kondisinya seperti ini ya, baut-bautnya seperti ini. Lanjut, ini juga ada baut yang kondisinya mengkhawatirkan karena ini baut untuk lower arm. Nah bautnya itu seperti ini bautnya sudah diakal-akalin, sudah digerinda bekasnya. Ada indikasi bagian sebelah kiri depan juga bekas ada accident. Nah seperti apa kondisinya ya teman-teman bisa lihat aja videonya teman-teman ya. Oke, sebelum saya akhiri videonya, buat teman-teman semua yang lagi cari mobil, boleh konsultasi, boleh tanya-tanya ke saya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa jadikan pembelajaran buat teman-teman semua. Oke.